Pintu masuk lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xinlan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis bumi, dengan mata cekung, ada di samping mereka. Xinlan memegangi pipinya dengan tangannya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xinlan mendesah pelan. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata tertutup rapat dokter peri kecil tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung muncul di wajah cantiknya. Apa itu? Xinlan terkejut saat melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba, kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah saat niat membunuh samar-samar perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kau wanita beracun yang menyedihkan, kan? Sementara Xinlan sedang melihat ke area di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es terlihat di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan douki ungu keabu-abuan perlahan-lahan menjulur seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok dengan punggung bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xinlan. Mengikuti kemunculan sosok dengan punggung bungkuk ini, suara angin terbelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Kelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh secara samar-samar dan perlahan menyebar pada saat bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya tersebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang jernih dan sejuk, itu memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidaklah berlebihan bagi diriku yang dulu untuk bertindak demi wanita beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh sesepuh lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular secara alami adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran Dewa Jatuh untuk mencari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah Tetua Lembah Sungai Es Tianxi? Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah agak pucat putih karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya berhenti pada lelaki tua itu, pucatnya semakin intens saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tianxi? Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa waktu yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah melatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Douzong biasa bahkan tidak mampu bertahan selama 10 pertukaran melawannya. Selain itu, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Selain itu, ia mengandalkan kekuatan es Zunnya yang sombong untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang seperti kehidupan, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi sengit orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengharapkan lembah sungai es untuk mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua? Saya ingat sepertinya ada seorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menancapkan tongkat jalan berbentuk ular ke tanah sambil tertawa, minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang dulu tidak akan membiarkan siapapun pergi.
Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Xinlan dan berkata, pergilah ke lembah. Jagalah Xiao Yan dan Tian Huo Zunse. Xinlan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik diri. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan binatang kalajengking naga racun langit terakhir kali? Tianxi tidak peduli tentang kepergian Xinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak berharap iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit. Dia memang agak terampil. Old Chi, serahkan wanita ini pada kita. Kamu bisa istirahat saja. Salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tianxi. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu. Aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Tianxi tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek terlihat samar-samar di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya. Saya tidak dapat mengingat kapan saya bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu. Namun, saya memiliki ingatan yang dalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun yang menyedihkan ini. Ketiga pria tua berpakaian putih itu saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di hati Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga 4 penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat jalan berbentuk ular sambil berjalan perlahan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya menatap ke arah dokter peri kecil dan boneka iblis bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar menegang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunse dengan tubuh fisiknya masih belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan merger. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah ke depan ketika boneka iblis bumi sepertinya diseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Douki yang besar dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 ular piton douki besar berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong udara di kejauhan dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Dousong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka iblis bumi saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi substansi nyata. Bang! Boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras ke dinding luar angkasa. Efek memantul mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka setan bumi terbang. Tianxi perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan tiba-tiba membuat gerakan menyambar.
Segera, telapak tangan udara dingin setinggi 10 kaki melesat dan meraih 2 ular piton douki besar berwarna ungu keabu-abuan. Dengan jepitan yang kejam, 2 ular sanca besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyuman dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan ular piton raksasa itu. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar muncul di depan dokter peri kecil dengan gaya seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi douki di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Zun Es yang sangat kuat. Keseriusan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Douki yang padat dan ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Bang! Telapak es besar dan dingin mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan douki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di douki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan yang sangat besar itu benar-benar menghancurkan pertahanan dokter peri kecil dengan cara yang rumit. Grup. Pertahanannya dengan mudah dipatahkan dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi angkasa sebelum dia sempat mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan hanya dengan 1 kali pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sekuat ini. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sesosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Sedikit penghinaan muncul di mata Tianxi saat dia merasakan angin kencang yang terkandung di kepalan tangan sosok berwarna perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanyalah tindakan sembrono terhadapnya. Udara dingin seputih salju dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan tangan es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras dengan kecepatan yang menyebabkan benturan besar. Serpihan es segera terbang ke segala arah. Tianxi dengan dingin tertawa ketika serpihan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba dan dengan aneh bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan. Kekuatan seperti air banjir melonjak keluar saat lengannya bergoyang. Kekuatan ini mengandung kekuatan boneka iblis bumi. Teknik menggoyangkan aneh itu sepertinya benar-benar mencerminkan serangan boneka iblis bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda kepalan setengah jari tenggelam ke dalam dada boneka setan bumi. Jika tidak memiliki kehidupan atau rasa sakit, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun demikian, boneka iblis bumi masih terlempar dengan keras. Akhirnya, itu menghancurkan beberapa batu besar sebelum itu tercetak dalam di dinding gunung. Kamu hanya begitu-begitu saja. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxi dengan cepat melirik ke arah dokter peri kecil yang kalah. Dia sedikit tertawa, saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Arus dewa yang jatuh ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tua Anda di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mendarat di pintu masuk lembah. 2 sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda itu.
Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajah surannya perlahan menegang. "Do Uzun?" Suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan saat itu tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya membeku dengan tenang. "Do Uzun?" Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil itu, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. "Apakah kamu berhasil?" Dokter peri kecil memandang Tianhuo Zunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Itu hanya luka ringan." Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan kekuatan Sun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, "Pukulan sesepuh ini benar-benar berat." Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu mengungguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Do Uzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Do Uzun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu, pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Do Uzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tianxi dalam suasana yang sunyi ini. Karena jiwa Tianhuo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi jiwa yang mirip dengan jiwa Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tianhuo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya, Tianxi layak menjadi seorang ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Do Uzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tianhuo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. "Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku perlu memberinya wajah." Tianhuo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyuman. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiao Yan. "Do Uzun? Bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu?" Menjadi ahli Do Uzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Do Uzun. Mereka tidak pernah menyangka situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. "Do Uzun,
Itu adalah ahli tertinggi yang bahkan penatua Tianxi akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaanku. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, serahkan padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat dokter peri kecil dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun. Mata Tianxi menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tian Huo Zunze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat. Namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun? Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tianxi menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misterius naga kuat, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur. Saat ia bergoyang dengan cepat, naga beku setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah pucat melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya.
Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari douki dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Douzong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak. Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang dibentuk dari douki semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah! Tianxi berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik spasial. Seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak. Lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat menerjang ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin es itu menyerang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak. Retak. Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es itu menyerang Tianhuo Zunze, hanya kepalanya yang sangat besar yang tersisa. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan.